Karena orang, konteks ini bicara tentang siapa? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jika seseorang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, maka dia tidak akan bisa menerima pelajaran yang banyak. Dia hanya sedikit mendapat pelajaran. Dia tidak bisa menerima nasihat yang banyak. Kenapa? Karena hatinya sudah dikunci. Karena telinganya sudah dikunci. Karena matanya sudah ditutup. Oleh apa? Oleh hawa nafsunya sendiri. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayat yang tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Jasiyah, surat Al-Jasiyah, surat 45, ayat yang ke-23. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Artinya, apakah engkau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah menjadikan mereka sesat atas ilmunya, dan Allah kunci telinganya dan hatinya, dan Allah jadikan di penglihatan mereka tutup. Maka siapakah yang memberi petunjuk sesudah Allah? Apakah maka tidak mereka, apa kamu mendapat pelajaran? Itu artinya surah Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Jadi kata Allah, ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dia memperturutkan hawa nafsunya, mematuhi seluruh kehendak hawa nafsunya tanpa dia bisa mengaturnya. Ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya, dan kata Allah, Allah akan menyesatkan mereka atas ilmunya. Allah kunci telinga hati mereka, dijadikan tutup di pandang mereka, hingga tidak ada lagi petunjuk, tuntunan, kebaikan yang mereka bisa terima dan mereka bisa lihat. Ada beberapa hal penting yang bisa kita perhatikan dari ayat ini secara redaksional ya. Pertama, kata Allah, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu disesatkan atas ilmunya. Ya. Di sini kata ilmin diungkapkan dalam bentuk nakirah namanya. Nakirah. Nakirah itu indefinite. Padahal kata-kata sebelumnya itu ma'rifah. Perhatikan. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu adallahu. Harusnya itu ala ilmihi. Wa adallahu Allahu ala ilmihi, bentuk ma'rifah. Ya, harus begitu. Tapi tidak ala ilmin, dijadikan nakirah. Padahal tadi ada ilahahu, ma'rifah, Tuhannya. Hawahu, hawa nafsunya. Adallahu, ada dianya. Tapi ilmin tidak digunakan ala ilmihi. Kenapa begitu? Kenapa dijadikan kata ilmin nakirah? Tidak ilmihi, ma'rifah, dengan idafah kepada damir yang itu kata yang disebut ma'rifah. Karena kalau dijadikan nakirah, itu maknanya umum. Maknanya umum. Boleh jadi maksudnya orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan sesat karena memang dalam ilmu Allah dia sesat. Memang dalam ilmunya Allah dia sudah sesat. Berarti ilmin itu bisa sesatnya sesuai dengan ilmu Allah. Tapi bisa juga ilmu itu maksudnya karena ilmunya yang sesat tadi. Jadi mereka sesat itu karena ilmu mereka.
artinya ilmu mereka tidak mendatangkan kebaikan pada mereka. Jadi mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu bukan orang bodoh. Bukan orang yang tidak terdidik. Yang koruptor sampai triliunan, itu bukan orang bodoh. Tidak mungkin orang bodoh bisa koruptor triliunan. Itu orang berilmu, tapi mereka sesat dengan ilmunya itu. Itu orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam skala besar. Ya, apakah itu dalam bidang hukum, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, hingga dalam bidang agama. Itu mereka menyimpang bukan karena kebodohannya, karena mereka punya ilmu di situ. Tapi ilmu itu tidak menjadikan mereka tertuntun ke arah yang baik. Maka mereka sesat dengan ilmunya. Kalau dikatakan ala ilmihi, berarti satu saja maknanya, mereka sesat berdasarkan ilmunya Allah. Tapi ketika dijadikan nakira, ala ilmin, itu umum. Bisa jadi mereka sesat berdasarkan ilmunya Allah, atau mereka sesat karena ilmu mereka. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat yang membuat mereka menjadi salah jalan karena ilmunya. Itu kenapa dinakirahkan. Yang kedua, itu kata sam'ihi itu didekatkan dengan qalbihi. Sementara kata basar itu diletakkan jauh. Coba perhatikan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi. Jadi kata sam'ihi dan qalbihi itu dekat. Tapi basar dijarakkan dari kata qalbi. Sam'ihi dekat dengan qalbihi. Tapi basarihi dipisah dengan dua kata. Wa ja'ala ala basarihi. Begitu tuh, terpisah. Kenapa sam'ihi didekatkan dengan qalbi? Itu menunjukkan bahwa pendengaran itu lebih dekat jaraknya dengan hati. Manusia ini, ya, apa yang dia dengar akan lebih berpengaruh ke hatinya dari apa yang dia lihat. Ini juga menjadi isyarat bahwa pendengaran lebih penting daripada penglihatan. Betapa banyak orang yang mungkin pendengar, mungkin matanya rusak, dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa dapat ilmu yang banyak. Dia bisa menjadi hebat, menjadi pintar. Dia bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena telinganya. Tapi ada orang yang matanya melihat, tapi telinganya tidak mendengar. Maka tidak ada kebaikan yang bisa dia dapatkan. Ilmu tidak bisa dia terima. Berbicara pun tak bisa. Itu kenapa orang yang tuli rata-rata bisu. Karena kita berbicara, karena ada yang kita dengar, lalu kita simak, lalu kita kita ikuti, ya, kita tiru. Kita berbicara meniru apa yang kita dengar. Orang yang tidak ada mendengar, dia tidak bisa bicara. Makanya pendengaran jauh lebih penting daripada penglihatan. Banyak orang yang buta tapi bisa menjadi hebat, bahkan bisa hafal Quran 30 juz, bisa jadi ulama besar. Dia buta tapi jadi ulama besar. Tapi orang tuli sulit jadi orang besar. Kenapa? Orang tuli tidak bisa menerima kebaikan. Orang tuli tidak bisa menyampaikan kebaikan karena dia tidak bisa bicara. Itu alasannya kenapa kata sam'ihi didahulukan daripada kata basar, dan kata sam'ihi didekatkan dengan kata qalbi. Dan itu memang rahasianya kenapa dalam Al-Quran itu hampir semua kata sam'un itu diletakkan dahulu dari kata basar. Ya, wa ja'ala lakumul as-sam'a wal basara atau wal absara. Jadi memang pendengaran itu jauh lebih penting daripada mata. Itu kenapa nanti penduduk neraka, coba baca di surat Al-Muluk ayat 10 nanti. Penduduk neraka itu ketika dimasukkan ke neraka, mereka berteriak. Apa yang diteriakkan mereka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai di dunia ya saya mendengar, tidak akan masuk neraka. Jadi ternyata pintu neraka itu ditutupnya lewat pendengaran, bukan penglihatan. Menutup pintu neraka lewat pendengaran, bukan lewat penglihatan. Itulah kenapa mereka menyesal kenapa dulu kami tidak mendengar hingga kami masuk neraka. Itu rahasianya kenapa ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi. Jadi kata sam'ihi didekatkan kepada kalbun. Ya, kata basar, penglihatan, diletakkan jauh di belakang untuk menunjukkan pentingnya pendengaran daripada
penglihatan. Pentingnya mendengar daripada melihat. 3, kata tazakkarun itu dipotong satu huruf yang harusnya tatazakkarun. Jadi kata tazakkarun itu dari kata ya tazakkara, mudhari'nya ya tazakkar. Kalau engkau tatazakkar. Mazid 2 huruf namanya, tambahan 2 huruf. Tapi di sini dipotong satu huruf menjadi tazakkarun. Harusnya afala tatazakkarun dalam bentuk yang normal, panjang, cara mengungkapkannya lama. Tatazakkarun. Di sini jadi pendek, tazakkarun. Berkurang hurufnya. Dipotong hurufnya. Jadi sedikit hurufnya. Kenapa begitu? Karena orang, konteks ini bicara tentang siapa? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jika seseorang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, maka dia tidak akan bisa menerima pelajaran yang banyak. Dia hanya sedikit mendapat pelajaran. Dia tidak bisa menerima nasihat yang banyak. Kenapa? Karena hatinya sudah dikunci. Karena telinganya sudah dikunci. Karena matanya sudah ditutup. Oleh apa? Oleh hawa nafsunya sendiri. Karena matanya sudah ditutup, telinganya sudah dikunci, hatinya sudah dikunci, wajar pelajaran tidak banyak yang masuk. Tidak bisa lagi masuk pelajaran. Karena pelajaran tidak banyak yang masuk, maka dikurangilah kata tazakkarun yang harusnya tatazakkarun. Kenapa? Ya karena sudah tertutup. Bagaimana memasukkan sesuatu ke tempat yang tertutup? Kalaupun masuk, ya sedikit bisa masuknya karena dikunci semua. Telinga sudah dikunci, mata sudah ditutup, hati sudah dikunci. Mau masuk dari mana? Karena sulitnya memasukkan pelajaran, sedikitnya yang bisa masuk, maka dipotonglah hurufnya dari tatazakkarun menjadi tazakkarun. Karena itu tidak ada gunanya memberi nasihat kepada mereka yang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Kenapa? Karena memang sudah terkunci semua pintu-pintu nasihat untuk mereka. Karena itulah Allah memotong juga ya kata tatazakkarun menjadi tazakkarun. Begitulah rahasianya redaksi surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.